Assalamualaikum anak ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar sayang? Baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum ibu lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, ibu mau tanya dulu sama ketua kelas. Ada nggak ketua kelasnya? Ya, ketua kelas, ini hari Sabtu yang nggak datang, nak? Ada semua, Bu. Alhamdulillah, berarti semuanya rajin. Oke, ayo siapkan nak, biar kita belajar dulu sayang. Oke, nenek ibu, ini hari kita masuk kepada pelajaran kita judul baru. Ya sayang, judul semalam kan sudah selesai. Judul baru pada hari ini akan ibu sampaikan tentang bersih itu sehat. Apa nak? Bersih itu sehat. Oke, siapa yang tahu atau paham apa yang dimaksud dengan bersih? Ayo, apa kira-kira di benak kamu tuh apa ya bersih itu? Ayo coba Fadli. Apa nak? Apa sayang? Ayo ada yang tahu? Gak apa-apa bilang aja. Gak apa-apa sayang. Apa itu bersih itu? Sehat. Sehat. Ada lagi yang lain? Apa kira-kira bersih itu ya nak? Ya, kalau gitu apa sayang? Badannya bersih ya. Berarti badannya nggak ada apa itu? Kotoran. Berarti bersih itu tidak kotor. Ya kak? Berarti bersih itu sehat. Ya, nenek ibu sekalian, ini hari ibu akan mencoba apa sih tujuan pembelajaran kita ini hari? Kalau kamu ke sekolah ada nggak tujuannya? Ada. Biar apa sayang? Pintar. Begitu juga pelajaran yang akan ibu sampaikan ke kamu. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, coba sama-sama kita lihat di depan sayang. Nah, nampak? Nampak? Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama mampu menjelaskan arti bersuci. Apa sayang? Mampu menjelaskan arti bersuci. Ya. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan macam-macam hadas. Mampu menyebutkan macam-macam hadas. Ya, oke, yang ketiga dari ibu aja ya. Mampu menyebutkan alat-alat bersuci. Kemudian keempat, mampu menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dengan benar. Kemudian yang kelima, mampu mempraktekkan tata cara bersuci dengan benar. Bila sayang, jadi tujuan pembelajaran kita di sini ada berapa? Ada 5. Oke, lanjut. Coba lihat di depannya. Oke, adapun dalil atau hukum tentang bersih itu sehat adalah, siapa yang bisa baca ini sayang? At-tuhuru satrul iman. Apa artinya? Suci itu separuh daripada iman. Ternyata suci, ya nak, itu sebagian dari apa sayang? Dari iman. Oke, lanjut. Inilah dalil. Ya, dalil atau hadis tentang bersih itu sehat. Lanjut. Oke. Nah, sebelum ibu lanjut ke materi selanjutnya tentang bersih itu sehat, ibu mau kasih pertanyaan dulu pada anak ibu ya. Yang pertama, siapa yang tahu? Coba dulu. Apa yang dimaksud dengan suci? Oke. Ada nggak yang tahu apa yang dimaksud dengan suci? Menurut kita suci itu apa sayang? Bersih. Ada jawabannya. Kemudian kalau menurut Eka, apa suci itu nak? Bingung. Kalau menurut Ryan, apa suci itu? Sehat. Jadi katanya sehat ya. Oke. Untuk lebih jelasnya pengertian yang ditanyakan ke kamu tadi, kita lihat sayangnya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya membuktikan benar nggak jawaban kamu tadi.
Nah, berarti apakah yang dimaksud dengan suci? Bebas dari kotoran. Nah, itu yang bersih. Nah, yang jawab tadi itu benar nggak? Benar nggak? Enggak. Tapi udah kata gitu kan jawabannya. Yang penting kamu udah kasih jawaban. Nah, ternyata apa yang dimaksud dengan suci? Bebas dari najis. Iya, bebas dari najis. Ya, tahu nggak najis? Tahu? Oke, nanti kita akan bahas tentang najis ya. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan suci? Ayo, apa yang dimaksud dengan suci? Bolehnya seseorang untuk beribadah. Iya, jadi kalau kita nggak suci, ya nak, berarti kita itu masih punya najis. Kalau kita masih bernajis, kita artinya apa? Nggak boleh untuk beribadah. Boleh nggak? Nggak boleh sayangnya. Nah, kemudian, Bu, apa sih arti suci? Ibu jelaskan. Sementara bersih, apa ya Bu bersih itu? Nah, bersih yang dimaksud di sini yang pertama adalah bebas dari kotoran. Artinya apa nak? Bebas dari kotoran. Apa nak? Glowing. Oke, selanjutnya yang dimaksud dengan bersih adalah glowing. Bukan saja wajah yang glowingnya kan, tetapi di dalam Islam ternyata bersih itu menyebabkan kita glowing atau bercahaya dan bersih. Nah, selanjutnya oke, anak-anak ibu, coba perhatikan lagi ke depan. Tahukah kamu anak-anak ibu, kalau kita misalnya untuk menghilangkan kotoran ataupun najis, karena kita tuh harus menggunakan air. Menggunakan apa sayang? Air. Di dalam Islam itu ada 7 air yang boleh kita gunakan untuk apa? Untuk bersuci. Untuk apa sayang? Untuk bersuci. Yang pertama adalah air hujan. Air hujan ini dibolehkan untuk apa nak? Untuk bersuci. Yang kemudian ada air salju. Ada nggak air salju? Ada, tapi tempat kita ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau air hujan ada. Boleh juga air salju ya nak. Tapi kita apain dulu saljunya? Lelekan dulu atau kita cairkan ya nak. Kemudian ada air embun. Tapi air embunnya harus apa nak? Agak banyak. Jangan lempar di daun-daun itu kan sedikit kan. Kemudian ada air sumur. Tahu nggak air sumur? Tahu. Kemudian ada air sungai. Boleh nggak kita berwudu atau membersihkan kotoran menggunakan air sungai? Boleh. Kenapa sayang? Karena airnya mengalir. Pintar ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah air laut. Walaupun air laut itu kita lihat kotor, misalnya ada pernah kita lihat kan, ada sampah-sampahnya, kemudian ada pampers adik-adik, boleh nggak kita gunakan? Boleh. Alasannya kenapa? Iya, karena airnya mengalir. Jadi air sungai, air laut boleh kita gunakan untuk bersuci. Ya, bersuci. Oke, lanjut. Oke, anak-anak ibu, coba tadi kita sudah belajar tentang hadas, ya kan? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat. Tidak boleh apa nak? Tidak boleh sholat, kemudian tidak boleh tawaf dan lain-lain. Nah, kamu pasti bingung kan? Ada berapa Bu sebenarnya pembagian hadas itu? Oke, hadas terbagi menjadi berapa sayang? 2. Yang pertama namanya hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Coba kita perhatikan contoh dari hadas kecil. Oke, hadas kecil. Sayangnya, yang pertama katanya hilang akal. Hilang apa sayang?
segala wudumu. Ya sayang, termasuk dia apa nak? Termasuk hadas kecil. Kemudian apa lagi? Keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur. Paham? Maksudnya contohnya apa sayang? Bisa dia BAK buang air kecil, BAB buang air besar, kentut atau buang angin. Termasuklah dia kepada kubur dan dubur. Iya, keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur. Kemudian lanjutnya samanya tadi ya, persentuhan laki-laki dan perempuan. Ini adalah contoh dari hadas kecil. Kita kembali. Ada hadas besar. Hadas besar itu adalah kalau kita melakukan ibadah itu tidak bisa hilang dengan apa nak? Berwudu. Tetapi kita harus menghilangkannya dengan cara mandi. Enak. Contohnya apa sayang? Ya, junub, kemudian mimpi basah bagi laki-laki, kemudian haid bagi perempuan, selanjutnya adalah nifas. Yang tadi gambarnya sayangnya, ini cuma caranya. Jadi kan yang pertama coba kita lihat dulu. Kita nggak ada cara kan? Yang dia gambar selanjutnya dia menggunakan cara. Cara mencuci tangannya bagaimana? Tangannya bagaimana nak? Bisa dilihat gambarnya? Gambar mencuci tangannya bisa dilihat? Bisa. Yang kedua, caranya yang kedua bisa dilihat sayang? Bisa lagi ngapain dia nih? Berkumur. Yang ketiga? Membasuh hidung. Kemudian yang keempat? Membasuh muka. Bisa dilihat nak bagaimana caranya membasuh muka? Kita kenakan wajah kita lingkaran muka ya sayang. Kemudian apalagi selanjutnya? Membasuh tangan. Sampai mana nih? Siku. Sampai siku. Siku mana siku kita? Ini harus kita basuh ya nak. Kenakan sampai siku. Kemudian apa? Membasuh sebagian rambut atau kepala. Gak perlu segayung kita siram ya. Kita ambil dikit, yang penting kita kenakan walaupun hanya 3 helai rambut. Kemudian apa lagi? Membasuh telinga. Ada tak telinganya? Bukan air dimasukkan ke telinga. Tapi bagaimana caranya nak? Kita ambil, kemudian ujung jari kita masukkan ke lubang dan ibu jari kita menggosoknya. Begitu juga yang di sebelah kiri. Udah jelas? Bukan segayung disiram ya. Itu nggak dengar dipanggil ya. Sasa. Dengar lagi gara-gara apa? Siram air ke dalam telinga 1 gayung. Ya kan? Nah, kemudian yang terakhir apa dia nak? Membasuh kaki. Sampai mana dibasuh kakinya? Sampai mata kaki. Mata bukan hanya di depan wajah, tetapi di kaki kita juga ada mata kaki. Ada nggak mata kakinya di kaki? Ada kak? Ada. Udah diperiksa? Nanti kalau berwudu kita periksa ya. Oke, lanjut. Dulu dari materi yang ibu sampaikan pada hari ini tentang apa judulnya tadi sayang? Hidup sehat. Hidup sehat. Ibu akan coba memberi kesimpulan. Yang pertama, suci. Suci itu artinya apa? Bebas dari najis. Kemudian Dibolehkannya seseorang untuk beribadah. Kemudian hadas. Apa hadas itu sayang? Dari kotoran. Kemudian Glowing. Bercahaya. benar. Kemudian najis. Apa najis itu nak? Kotoran. Atau sesuatu benda yang Kotor. Kemudian anak ibu, hari ini anak-anak ibu mantap is the best. Tepuk tangan dulu.